Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Jasminta, Magister Pendidikan Islam selaku Dekan Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hanifudin selaku Magister Pendidikan Islam selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis ICT. Media pembelajaran masa kini atau berbasis ICT di era modern dan serba teknologi saat ini, para pengajar dituntut bersifat dinamis terhadap perkembangan teknologi yang berkembang pesat. Jika sistem pengajaran digunakan oleh pengajar masih bersifat konvensional, maka dikhawatirkan para peserta didik sulit berkembang dan dalam mengikuti perkembangan teknologi di masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang lebih canggih. Teknologi yang lebih canggih akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan ilmunya. Dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih, tak hanya itu, penggunaan media teknologi ini sangat bermanfaat bagi para siswa untuk menangkap dan memahami pelajaran secara mudah. Berikut adalah beberapa contoh dari media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama ada teknologi komputer. Media pembelajaran berbasis komputer atau bisa disebut pembelajaran bantuan komputer sebagai media pembelajaran interaktif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya program Computer Assisted Learning atau CAL dan komputer multimedia yang kemudian disebut sebagai multimedia pembelajaran interaktif. Pembelajaran melalui CAL ini bersifat offline sehingga dalam penggunaannya tidak tergantung pada akses internet. Program pembelajaran bantuan komputer ini memanfaatkan seluruh kemampuan komputer, terdiri dari beberapa gabungan hampir seluruh media, yaitu teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi. Lalu yang kedua ada teknologi multimedia. Teknologi multimedia termasuk dalam teknologi multimedia adalah kamera digital, kamera video player, suara player video, dan lain-lainnya. Multimedia sering diartikan sebagai gabungan dari banyak media atau setidaknya terdiri lebih dari satu media multimedia. Multimedia dapat diartikan sebagai komputer yang dilengkapi dengan CD player, sound card, speaker, dan kemampuan memproses gambar, gerak audio, dan grafis dalam resolusi tinggi sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran, pemilihan, dan penggunaan multimedia. Pembelajaran harus memperhatikan karakteristik komponen lain seperti tujuan, materi, strategi, dan juga evaluasi pembelajaran. Karakteristiknya apa saja? Yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Dan yang terakhir, bersifat mandiri dalam pengertiannya memberikan kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan media ini tanpa bimbingan dari orang lain. Lalu ada teknologi komunikasi. Teknologi yang termasuk media telekomunikasi adalah telepon seluler dan faksimiles. Teknologi komunikasi ini sekarang berkembang semakin pesat, intanya dalam bentuk telepon seluler dan faksimiles, namun bermacam-macam seperti ada handphone, email, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Lalu ada teknologi jaringan komputer. Teknologi ini terdiri dari perangkat keras seperti LAN, internet, wifi, dan lain-lainnya. Selain itu juga terdiri dari perangkat lunak pendukungnya atau aplikasi jaringan seperti web, email, HTML, Java, PHP, dan aplikasi berbasis data lainnya. Pembelajaran media yang saat ini dibutuhkan adalah media berbasis ICT atau lebih tepatnya dikenal sebagai TIK.
atau teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri berperan dalam menciptakan pelayanan yang cepat, akurat, teratur, akuntabel, dan terpercaya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi teknologi informasi. Yang pertama ada infrastruktur. Maksud dari faktor ini adalah agar teknologi informasi dapat berkembang dengan pesat. Lalu kedua, ada sumber daya manusia. Faktor SDM menuntut ketersediaan human brain. Lalu yang selanjutnya ada kebijakan. Faktor kebijakan menuntut adanya kebijakan berskala makro dan mikro yang berpihak pada pengembangan teknologi informasi jangka panjang. Lalu yang terakhir ada konten dan aplikasi. Faktor konten dan aplikasi menuntut adanya informasi yang disampaikan pada orang, tempat, dan waktu yang tepat, serta ketersediaan aplikasi untuk menyampaikan konten tersebut dengan nyaman pada para penggunanya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.